Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, Bu Zum harapkan semuanya pada sehat, semangat, dan Bu Zum ulangi berkali-kali, patuhi nasihat dari Bapak Ibu di rumah ya. Biar kita jadi anak yang soleh ya anak-anak ya. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar BTQ yaitu baca tulis Quran. Nah yang akan kita bahas hari ini adalah surah Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar dan cara seperti biasa, cara penulisan huruf hijaiyah sambung. Nah, nanti hurufnya apa saja? Nanti kita bahas satu-satu ya anak-anak ya. Baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak. Surah Al-Kautsar. Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Pasti insya Allah semuanya pada hafal. Dan ini surat paling mudah ya anak-anak ya. Surat yang paling sedikit mudah diingat. Insya Allah sudah hafal semua. Cuman kita harus tetap murojaah dan diulang-ulang terus ya. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Nah, surat Al-Kautsar merupakan surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Ya, susunan dalam Al-Qurannya itu adalah susunan yang ke-108. Nah, Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Terdiri dari 3 ayat, merupakan surat yang ke-108, dan artinya Al-Kautsar nikmat yang banyak. Nah, surat Al-Kautsar termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu diturunkan di kota Mekah. Nah, nanti mungkin detailnya atau rinciannya atau lebih dalam tentang surat Al-Kautsar nanti mungkin pada pelajaran Al-Quran hadis ya. Kalau pada hari ini, kalau BTQ kita sekilas tentang bacaannya saja ya, khusus cara membacanya saja ya. Bu Zum mengingatkan kembali ya. Baik, surat Al-Kautsar. Simak ya anak-anak ya sambil mengingat hafalan yang sudah lewat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ciri khas surat Al-Kautsar tuh dengung ya, ada nun tasydid. Nun tasydid sama akhir ayatnya tuh ro ya. Inna a'tainakal kautsar. Roknya tebal. Nunnya lama ya. Terus ada coret panjang itu juga panjang. Inna a'tainakal kautsar. Ayat yang kedua. Fasholli pendek. Jangan diseret. Fasholli itu salah ya. Cepat jadinya. Fasholli li rabbika wanhar. Bu Zum ulangi lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Mudah kan? Ulangi lagi ayat yang ketiga. Dengungnya lama. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, nanti diulang-ulang di rumah bersama orang tua kalian ya di rumah. Jadi sekali lagi patuhi nasihat dari mamah guru di rumah ya. Biar ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat anak-anak ya. Jadi nanti ilmunya jadi bermanfaat, jadi orang sukses kalau kita patuh sama orang tua. Bu Zum ulangi lagi. Ayat yang pertama ya. Inna a'tainakal kautsar. Yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Nah, itu adalah sekilas tentang surat Al-Kautsar. Diulang-ulang ya, kalau belum mendengung diulang lagi. Kalau dibetulin mamah guru di rumah harus nurut ya. Baik. Sekarang melanjutkan materi selanjutnya yaitu penulisan huruf hijaiyah. Kali ini kita akan membahas huruf ro dan zai. Ya, 2 huruf aja ya. Seperti biasa, huruf ro zai itu di awal bagaimana bentuknya, di tengah dan di akhir ya. Kalau di awal bentuknya seperti ini. Nah, kemarin-kemarin sudah Bu Zum ingatkan ya, sering Bu Zum menemui ro itu ekornya harus memanjang di bawah garis ya, bikin ro tuh ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau ro di awal itu tidak bisa digandeng dengan huruf sesudahnya. Dia sendiri, kalau di awal itu sendiri, ke sesudahnya tidak bisa digandeng. Ya, itu huruf ro di awal sendiri, nggak ada ekornya, nggak ada apa-apanya, sendiri seperti ro sendiri ya. Nah, sekarang ro di tengah. Ro di tengah. Ya, ro di tengah itu ada ekornya sedikit, itu adalah untuk menggandengkan atau rantainya buat huruf sebelumnya. Ingat, kalau ro di tengah itu untuk menggandeng huruf sebelumnya bisa. Jadi sebelumnya ro itu bisa kalau di tengah, tapi kalau sesudahnya nggak bisa. Cirinya dikasih rantai dikit, itu sebenarnya ada rantai dikit, lengkungan dikit itu ya. Contohnya bardun. Ya, itu ro di tengah. Selanjutnya ro di akhir. Ro di akhir sama, mirip dengan ro di tengah bentuknya. Ada rantai sebelumnya. Ya, cuman kalau ro di akhir dia tidak bisa menggandeng huruf sesudahnya. Ya, dia bisa, jadi ro di tengah dan di akhir itu hanya bisa menyambung huruf sebelumnya. Tidak bisa buat menggandeng sesudahnya. Ingat dari kanan ya, kalau Arab ya, dari kanan. Jadi yang bisa menggandeng huruf ro, zai itu bisa menggandeng huruf sebelumnya, tapi tidak bisa menggandeng huruf sesudahnya. Itu harus diingat-ingat ya. Baik, selanjutnya penulisan huruf zai. Ro, zai itu satu saudara. Ya, ibaratnya saudara kandung, mirip banget bentuknya, tapi bedanya kalau zai ada titik. Nah, ya kan, sama dengan ro ya. Di awal sama, sendiri, nggak bisa gandeng huruf sesudahnya. Bentuknya ingat ada ekor memanjang di bawah garis. Jangan mirip dal. Kalau dal itu agak bulat ya. Tapi kalau ro agak melambai ke bawah. Itu harus dibedain ya. Itu di awal. Contohnya zarofatun. Zarofatun. Contohnya ya, dia tidak bisa menggandeng huruf sesudahnya seperti ro tadi, sendiri ya, kalau di awal sendiri. Nah, di tengah sama dengan huruf ro tadi. Di tengah ada ekornya sebelumnya sedikit, rantainya buat menyambung huruf sebelum. Jadi bisa menggandeng sebelum tapi sesudah nggak bisa. Ya, seperti itu, ada ekornya dikit ya. Nah, di akhir sama. Zai ada rantainya sedikit sebelumnya ya, azizun. Tuh ya, contohnya azizun. Ro zainya ada rantainya untuk menggandeng huruf sebelumnya. Ro, zai itu sama bentuknya, cara menggandeng baik di awal, di tengah maupun di akhir. Baik, sampai di sini ya. Nah, untuk melancarkan, memantapkan, untuk menambah pemahaman, Bu Zum ada tugas buat kalian di rumah. Bersama mama guru di rumah, salinlah tulisan di bawah ini ya. Nanti bisa ditulis dengan hati-hati anak-anak ya, hati-hati, teliti, dan yang bagus ya, yang rapi ya. Baik, alhamdulillah sampai di sini video pembelajaran BTQ dari Bu Zum. Terima kasih buat kalian semua yang fokus dan menyimak video pembelajaran dari Bu Zum. Semoga ilmu yang kalian peroleh bermanfaat ya. Bu Zum akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.